saling melengkapi. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Mesti ada kekurangannya. Nah, mbok kaya ngapa wong wedok ayune ning kringete. Lha piye? Lho ngaku toh? Man, laki-laki pun begitu. Kaya ngopo gantengnya mesti ada kekurangannya. Seperti saya, mungkin orang bilang, wih, kata orang ya, ganteng. Neng ada kurangannya apa? Pendek saya. Kalau Faris kan tinggi. Nah, biasanya orang pendek itu pikirannya panjang. Nah, orang tinggi pikirannya lebih panjang. Gitu. Jadi kita ini diciptakan untuk saling melengkapi. Jangan pernah menuntut kesempurnaan masing-masing. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat saja ada kekurangannya, apalagi manusia. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang kita muliakan Naibul Imam Niabah Tegal beserta staf dan para rois yang hadir. Yang kita muliakan Sohibul Hajah Bapak Nuryatin beserta Ibu sinten asmane Sumarti dan Bapak Muhyiddin dan Ibu siapa tadi namanya? Dini Nur Alfia, wabil khusus mempelai dan calon lagi sekarang ya, mempelai berdua yaitu Mas Faiz dan Teh Lia yang dimuliakan oleh Allah. Ikhwan akhwat semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah para ikhwan dapat menghadiri undangan walimah. Undangan walimah itu secara asalnya hukumnya wajib didatangi. Jadi ada dua undangan yang wajib didatangi menunjukkan hebatnya undangan walimah. Satu undangan Allah yaitu azan. Itu wajib atau harus didatangi bagi yang mendengar. Yang kedua, undangan walimah. Apabila memang tidak ada halangan, dia wajib untuk datang. Kenapa? Nah, kalau tadi Pak Naib tanya, Mbak Lia dan Mas Faiz, apa tujuannya nikah? Dan dijawab. Nah, sekarang Bapak-bapak dan Ibu-ibu tujuannya mendatangi walimah ini untuk apa? Coba siapa tahu? Sudah tahu belum? Nah, ada 3 minimalnya, ya. Yang pertama mendoakan. Ini tadi sudah mendoakan belum? Belum, no. Piye hitungane? Jajal piye hitungane pripun, Bu? Ah, betul ya. Jadi kok barakallahu fikum dah lah. Tursila itu jelas yang saya ngerti itu murid saya suaranya nggak pernah pangling saya, padahal udah puluhan tahun yang lalu. Nah, jadi ini bapak-bapak ya, ini pertama nih harusnya yang harus dilakukan untuk mendoakan. Doanya bagaimana? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, gimana tadi? Udah hafal belum?
Ayo bareng, baleni, bareng imam, biar bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini tidak perlu saya jelaskan. Artinya kalau dijelaskan panjang sampai asar enggak selesai. Nanti dibatasi waktunya lagi ya. Nggak apa-apa ya. Sampai jam berapa ini saya? Lu janganlah. Nah, ya. Menjelang duhur ya. Nah, jadi setengah 1 jam sebelum duhur. Lah tadi kan menjelang. Ya, udah nanti cukupnya. Jadi itu tadi. Intinya kita mendoakan berkah. Berkah itu artinya aziyadah wa numuwu, yaitu tambah dan berkembang. Nah, mudah-mudahan Mas Faiz dan Mbak Lia ini bertambah dan berkembang kebaikannya. Ya, segera punya anak. Mau nggak, Li, punya anak nih? Nah, segera mau punya anak. Mau ya. Rizkinya juga tambah, semuanya tambah dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk tadi jadi saksi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, hewan-hewan tidak datang, nah nanti kalau misalnya satu saat ngelihat Mas Faiz sama Mbak Lia seperti tadi, imam dengan istrinya gandengan, loh, siapa nih? Ya kan? Nggak tahu kan? Lah kowe ra teko wingi diundang. Ning sing teko ngerti lah wis dadi bojone mau digandeng, mau diapakan, terserahlah. Loh, ini yang kedua jadi saksi. Kalau tidak datang nanti timbul don-don yang tidak baik. Masuklah nanti setan. Rasul pun pernah begitu dalam teori usul namanya saddu dzari'ah, menutup fitnah. Rasul pernah malam-malam itu berjalan dengan istrinya Sofia. Ada sahabat bertemu dengan beliau, melayu, lari. Padahal sini. Lihat, ini istri saya ya. Loh. Ya Rasulullah, nggak mungkinlah saya nyangka Rasul berjalan dengan wanita yang bukan di sini. Iya betul kalau begitu. Sekarang depan saya. Tapi nanti kalau kamu pergi, kemudian setan masuk ke dalam hatimu, timbul don, dah Rasulullah jalan-jalan gandengan dengan wanita lain. Loh, bisa saja. Karena apa? Setan itu ya jadi majrud dam. Nah, untuk menghilangkan tadi, Rasul kasih tahu, nih istri saya. Sehingga ada don lagi. Maka tadi pentingnya datang. Nah, sekarang Lia sudah resmi jadi istrinya Faiz. Faiz sudah resmi jadi suaminya Lia. Apalagi yang punya ingin-ingin udah tertutup. Nah, janur kuning sudah melengkung, kata orang. Jadi namanya janur kuningnya. Jadi yang ada keinginan untuk memetik Lia tertutup sudah. Karena sudah dipetik oleh, nah, yang kepengen dapat Faiz tertutup sudah. Karena dia sudah punya Lia. Nah, itulah yang kedua. Jadi apa? Saksi. Yang penting lagi yang ketiga. Apa? Makan. Ini penting. Makan namanya walimah. Walimah itu gampangnya makanan yang dibuat untuk satu acara. Kalau namanya nikah ya walimatun nikah. Makan ini penting. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu tadi tidak makan di sini. Nerak gulung kumeng itu Pak Nuryatin. Gitu nggak kira-kira Bu? Wes masak nih rana sing mangan. Ya kan gitu. Nah makan ini penting. Maka kata Rasul, aulim walau bisa. Loh. Nah, buatlah walimah walau hanya menyembelih kambing kecil. Ini nyembelih kambing nggak nih? Tapi yang jelas nyembelih apa tuh? Nongko. Jadi apa tadi tuh? Nah, megono ya ini. Tapi ini penting makan ini. Kalau udah kesian, sudah masak macam-macam tapi tidak makan. Itu tujuan utamanya. Sehingga menghargai orang lain. Jadi nomor 3 itu, nomor 4 ya ini
tidak ada hubungannya seperti kata Pak Penghulu tadi. Ini tidak ada hubungannya dengan pernikahan, tidak ada sama sekali. Jadi kalau Pak Raywan pulang sekarang juga saya senang, saya ikut pulang nanti. Nah kan gitu, tidak ada hubungannya, yaitu mendengarkan tausiah. Khususnya mempelai berdua. Dan umumnya, dan tadi, temanten baru 50 tahun. Nah kan kata Pak Naib begitu. Baru 25 tahun. Baru dan seterusnya. Kalau kita lupa dengan tujuan nikah ini, lupa. Nah, kadang-kadang katakan nih, apa coba artinya nikah? Ya, siapa ngerti? Padahal wis kawak-kawak gitu. Lah kamu ngelakoni sesuatu kok nggak tahu. Kan gitu. Nah, harusnya kan setiap beramal itu harus ada ilmunya. Fa'amilun bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, kan gitu kata pesantren, pesantren. Nah, siapa yang beramal tidak ada ilmunya, amalnya tidak diterima. Nah, kita takoni, apa artinya nikah? Loh, untung taklim, Pak. Nikah itu arti bahasanya ad-dom. Dom itu artinya berkumpul bersatu. Itu namanya nikah. Tapi itu jadi segi bahasa. Nah, dan takut nih. Artinya nikah tadi apa, Pak? Bukan dom, bukan. Nah, berkumpul. Sing wedok terus sing jawab, sing lanang podo malu-malu. Nah, jadi nikah itu arti bahasanya ad-dom, berkumpul. Nah, kemudian nih cara bahasa. Nih kayak kuliah pernikahan aja. Nah, apa? Aktun ibahatu wat'in. Loh, begitu. Yang namanya nikah adalah akad yang membolehkan untuk berhubungan suami istri. Itu namanya nikah. Nah, tadi kan sudah akad. Yang sini angkah tuka, wazawaj tuka, binti, bimahrin, dan seterusnya. Nah, kemudian Mas Faiz nerima ya, qabil tu nikahaha wa tazwija bi mahrin madkur ha. Nah, di kredit boleh nggak? Diutang boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, jadi ini yang belum punya uang udah nikah aja, nanti utangnya di kredit. Ya gitu maksudnya ya. Artinya boleh. Jadi sekarang belum bawa. Secara syariat boleh. Tak bayar besok tahun depan. Lah nek sing wedok gelem enggak apa-apa. Nek sing wedok ora gelem ya enggak bisa. Maka ada dua, dengan kontan dan dengan menunda. Bisa semacam itu. Tadi udah akad. Yang tadi asalnya haram untuk berhubungan, sekarang jadi halal, dibolehkan. Apa yang membolehkan? Yaitu akad. Nah, akad semacam itu namanya apa tadi, Pak? Nikah. Nah, secara istilah nikah adalah aktun ibahatu wat'in. 3 kalimat, masa nggak hafal bangetan? Apa tadi nikah? Pertama, aktun, terus ibahatu wat'in. Ini secara istilah. Nah, tetapi apa cukup itu? Tidak. Secara fikih bisa. Tapi cara filosofi nggak bisa. Karena Quran itu menjelaskan sangat rinci. Banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah pernikahan. Salah satunya tadi ayat yang saya bacakan. Surah apa tadi? Bamin ayat itu loh. Surah apa? Ar-Rum. Nah itu berarti benar nih, kudu ada pengajian walimah, pengajian pendoapal. Ini jangan berkali-kali ya, ya, sekali aja cukup. Nah, jangan-jangan saya besok kepen lagi, Mam. Enggak boleh. Nah, ya itu. Nah, jadi itu. Nah, kita kembali lagi ya. Tadi Allah menjelaskan itu tujuan pernikahan. Kalau tadi sudah saya sampaikan, landasan pernikahan apa? Lupa lagi. Landasan pernikahan ini apa landasannya? Depannya T.
Kayak ngajari anak TK aja. Depannya T, apa tadi? Takwa. Lu kan tadi diulang-ulang. Rasulullah baca waktu khutbah 4 ayat dari 3 surat. Isinya soal apa perlu diulang lagi? Kan nggak perlu kan? Pertama apa coba? Surah Ali Imran. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. 1. Bar itu takwa lagi. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi, takwa lagi. Kemudian surah selanjutnya yaitu surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqu wa qulu qaulan sadid. Takwa. Jadi tak tanya, landasan takwa, landasan nikah apa tadi? Nah, lihat apa landasan nikah? Takwa. Bapak-bapak apa landasan nikah? Ibu-ibu apa landasan nikah? Nah itu kalau dah takwa dah enak. Takwa bisa kita urai macam-macam. Aslinya takwa itu hati-hati. Angger hati-hati dadi. Neng nak nikah ora hati-hati ora dadi. Nah ini udah, ini nanti bisa lihat lagi. Sekarang saya sampaikan tujuan nikah. 3 kan yang sering disampaikan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pertama, litaskunu. Untuk memperoleh ketenangan. Yang kedua, apa? Mawaddah, rasa cinta. Yang ketiga apa? Rahmah. Ini 3 nih. Jadi, Faiz lah, yang belum makan aja nggak apa-apa. Tujuan utamanya kan makan. Ya, tidak dengarkan apa? Ceramah kan? Loh, kesian loh, betul nih nek. Turai akeh wah payah. Nah, tekke. Boleh nggak, Pak Nur? Dintekke boleh nggak? Oh, boleh itu. Tekke. Ya, ini. Saya sih ngongkon. Apa perlu amanat? Nah, ya itu. No, makin seneng. Kira-kira gitu nggak? Mbak Busum. Seneng gak makin makin seneng Anda nih? Nggak apa-apa, makan aja. Saya nggak merasa terganggu. Justru saya yang merasa ganggu makan. Loh, ya itu. Nah, jadi tadi pertama agar tenang. Lah kok ini ada orang nikah mulai dari akad sampai tidak ada ketenangan, berarti gagal tuh nikahnya. 1 ya. Yang kedua, tidak ada mawaddah. Mawaddah itu adalah rasa cinta berdasarkan kepentingan. Itu namanya mawaddah. Ulang lagi ya. Mawaddah adalah cinta berdasarkan apa? Contohnya seperti sekarang nih. Ini baru mawaddah. Faiz ngelihat Lia, tatakwa nih. Ayo apa? Hah? Ayo apa coba ayo. Orang ngerti bilang ayo. Nah kan gitu. Lihat takon nih Faiz, ganteng apa? Nah kan gitu, bilang ora gitu, ora dadi. Nah itulah ada tadi kepentingan lihat, lihat kayaknya cantik sini enggak. Nah itulah namanya mawaddah. Seperti saya ngelihat istri saya dulu. Tar dulu belum selesai ya. Nah, waktu dia berumur 27 tahun itu mawaddah. Neng nek diwalik. Loh, pira umure? Lah, saya tetap cinta. Namanya rahmah. Tuh gitu. Jadi kalau mawaddah karena ada kepentingan, kalau rahmah karena kasihan. Ngelihat istri saya dulu cakep karuan. Sekarang masih cakep tapi. Saya ngomong kok. Nah, jenengan ngomong rapopo, saya ngomong kok. Ditanya istri saya. Dulu 25 tahun yang lalu, cakep nggak saya? Ditanya istri saya. Nggak berani dia nggak bilang nggak cakep. Nah, sekarang dia sudah 60 tahun masih kelihatan. Dan jenengan sih ngomong banter-banter bojoku nesu ngono. Nah, jadi itulah bedanya apa tadi? Mawaddah dan Nah, jadi rahmah itu
kasih sayang cinta berdasarkan kasihan, kasih sayang. Maka kalau Allah mencintai seseorang dasarnya bukan mawaddah, tapi loh, Allah kasihan kepada kita semuanya, maka bismillahirrohmanirrohim. Itu ya juga lihat tujuan kita nikah 3. 1 agar tenang. Yang kedua agar apa? Lu lupa. Mencinta, ada rasa cinta. Yang ketiga apa? Rasa sayang. Lah sekarang bagaimana supaya tadi kita nikah ini rumah tangganya tenang, kemudian rasa cinta terus ada walaupun sudah tua sehingga berbentuk rasa sayang. Bagaimana caranya? Nah, para ulama dengan mengambil dalil-dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dengan dalil Quran dan seterusnya, ada 5. Nih, ingat-ingat nih, ya, supaya tetap apa tadi? Pertama apa tadi? Sakinah. Kedua apa? Yang ketiga apa? Sering disingkat, benda lupa. Samara kan gitu. Samanta. Samanta mah bintang film Samanta. Samara bukan Tamara. No, Tamara mah itu bintang film itu ya. Samara. Samara, sakinah, mawaddah. Loh, bagaimana supaya ini bisa terus, bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Syaratnya berapa tadi? Udah tahu belum? Kalau udah tahu, wassalam sampai sekarang ini selesai ya. Udah tahu belum? Pak, saya jangan. Udah saya enggak biasa ngombe dewe yang dah dorak ngombe kan enak. Udah biar nanti saya masih punya air kok di situ. Nah, ya. Pertama nih, saya ikuti naib tadi ya. Supaya bisa mawaddah rahmah, 1 harus saling memahami. Ini saya nggak nguraikan lagi karena itu sudah jelaskan naib. Jadi Faiz harus memahami Lia. Lia harus memahami Faiz. Biasanya nih nggak ingin maksa istrinya suruh memahami suaminya, suaminya dipanggil enggak begitu. Jadi Faiz harus memahami. Sudah berapa tahun kenalan? Bukan pacaran, saya nggak pacaran. Berapa tahun, berapa hari? Kalau seperti saya nggak pernah pacaran, anak saya nggak ada yang pacaran. Nah, itu nanti setelah nikah baru nanti ya saling memahami, pahami betul karakter dia. Ya Pak, dan lihat pahami betul karakter Faiz. Itu mesti akan samara tadi. Jadi saling memahami karena memang laki-laki dan perempuan sama apa tidak? Sama tidak? Lah nek muni lanang wedok podo ya ra podo. Ini kan kata KB kan, KB laki perempuannya nggak sama. Loh, karena memang laki-laki dan perempuan tidak sama, oleh Allah dinikahkan. Coba kalau sama seperti sekarang, orang-orang yang homo, kalau sama laki-laki, kalau perempuan apa itu namanya? Nah, ya nggak perlu ada nikah segala. Satu ya, harus saling memahami. Yang kedua nih yang berat. Saling mengalah. Tuh. Jangan saling menang-menangan. Ya, orang ini kepengennya menang-menangan. Sing lanang kepengen ngalahke sing wedok kepengen ngalah, jangan. Mengalah lah. Nah, insya Allah kalau kita saling mengalah, nggak ada ruginya. Jodoh Rasul tuh. Betul itu loh. Jangan-jangan suaminya nggak pernah ngalah tuh. Loh Rasulullah kan ada cerita ulalam soal kesohihannya. Malam-malam pulang, Aisyah sudah tidur. Ketok-ketok pintu nggak dibukakan. Malah belum gelar. Terus tidur di emperan rumah sampai pagi. Baru subuh. Loh, Aisyah
kok tadi nggak ngendika Rasulullah, nggak maksa, tak gedok-gedok lawangnya kowe ra metu menesu, nggak gitu. Coba saya, tak istri tak cek-cek kan gitu. Loh. Ini jadi harus saling apa tadi? Mengalah. Jangan ingin apa? Mentang-mentang. Jangan. Nah, itu yang kedua nih. Penting apa tidak? Penting. Nah, yang keberapa sekarang? Ketiga. Saling melengkapi. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Mesti ada kekurangannya. Nah, mbak kaya ngapa wong wedok ayune ning kringete. Lah piye? Loh, ngaku toh? Maka nggak mungkin manusia. Loh, laki-laki pun begitu. Kaya ngopo gantengnya mesti ada kekurangannya. Seperti saya, mungkin orang bilang, wih, kata orang ya, ganteng. Neng ada kekurangannya apa? Pendek saya. Kalau Faris kan tinggi. Nah, biasanya orang pendek itu pikirannya panjang. Nah, orang tinggi pikirannya lebih panjang. Gitu. Bahkan tadi saling rendah. Jadi gitu. Jadi kita ini diciptakan untuk saling melengkapi. Jangan pernah menuntut kesempurnaan masing-masing. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat saja ada kekurangannya, apalagi manusia. Maka kata ulama, al-insan makhalul khata' wan nisyan. Nah, yang kedua, yang ketiga, saling apa tadi? Saling melengkapi. Nah, sekarang yang keempat. Loh, apa setelah saling melengkapi? Itu hendaknya saling mengintrospeksi diri. Loh ya, saling introspeksi diri. Apa ya kekurangan saya? Misalnya, mesti akan terjadi. Nanti kan akan, ini saya tidak meden-meden ini. Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu yang tidak pernah padu dengan suaminya? Padu, ngerti padu? Apa sih padu? Pernah nggak Bapak yang tidak pernah tukaran dengan istrinya? Pernah nggak? Rasanya nggak pernah. Mesti ada. Loh, saya aja juga pernah kok. Ini nggak sering, jangan sering lah ya itu. Nah, kalau nggak percaya tanya istri saya. Loh ya itu. Kadang-kadang gitu. Nah, kalau sudah begitu, jangan cari kesalahan istrinya. Cari, nih, tingkat planning ini. Cari apa ya? Kok sampai istri saya tadi, kudanan toh, tenan toh. Pak, mereka Pak, kudanan mesake. Nah, ya. Nah, udanan. Kedawan mboten niki kula. Terus ke mboten? Hah? Sing kudanan, weh sampean wae Mam gitu kan. Nah, ya itu. Jadi introspeksi. Kata Rasulullah kan gitu, sabda Rasulullah. Tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Bahagialah orang yang mencari kesalahan dirinya daripada kesalahan orang lain. Jadi mengintrospeksi diri, jangan mengintrospeksi orang lain. Maka nggak ada introspeksi orang lain, nggak ada. Nah, yang terakhir udah ya. Yang keempat, saling membantu. Ya, saling apa Pak? Membantu. Lanang karo wedok beda apa padha? Beda kan? Nah, Rasulullah menggambarkan untuk bisa saling membantu itu sesama muslim khususnya rumah tangga hendaknya melihat kedua tangan, jangan melihat kedua telinga. Rasul bersabda, hadisnya ini dhaif sanadnya, tapi matanya insya Allah enggak. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Rasul pernah bilang begini, kun kal yaden. Bu, sampun dar napa dereng Bu? Ini tamu-tamu nih. Oh, kalau silakan nanti makannya yang terganggu. Nah, kun kal yaden wala takun kal udunen. Jadilah seperti kedua tangan, jangan menjadi seperti kedua telinga. Tuh, coba. Nah, tangan ini
Sama apa tidak? Tangan kita dua. Tidak kan? Ada kanan, ada kiri. Coba itu, bantu membantunya. Nah, oleh karena itu jangan pernah berpikir, kowe sing bojoku kudu dadi kaya aku. Nggak bisa. Atau sing lanang, sing wedok muni, Mas, kowe kudu dadi kaya aku. Nggak bisa. Tangan ini memang ada kanan, ada kiri. Tapi coba Pak, saling bantu membantunya hebat sekali. Nek sing kiri gatal, sing garuk sing pundi? Nah, jangan gini kowe gatal garuk dhewe kono. Nah, nggak bisa. Istrinya jatuh, tangi dhewe. Loh, dulu ada waktu temanten baru kena rumah loh. Begitu sudah temanten baru 25 tahun, nah, tiba tangi dhewe. Lah, nggak bisa. Nah, itu. Nah, jadi yang kanan gatal, yang garuk yang mana? Kiri. Loh. Yang kiri panunan. Ada nggak yang panunan ini? Ini penyakit ketinggalan zaman. Nah, ya, cari. Kalau kan ada obat. Nah, sing ngobatin apa? Sing apa? Loh. Sing niki gudikan. Nyuwun jamu sing lagi dodar. Ya ini yang obat, itulah suami semacam itu. Nggak ada iri dengki, nggak ada. Lah, coba ya kalau tadi saling membantu, nih saya nih pakai tangan, pakai jam, yang kanan pakai, yang kiri pakai nggak? Nggak, karena tadi ngalah. Kalau ini nuntut, kowe nganggo jam, aku nganggo jam, gendeng nganggo jam loro. Nah itu. Jadi hendaknya saling membantu seperti kedua apa tadi? Tangan. Neng nek kuping cobi jenengan galih, kuping jenengan. Loro niku. Nah. Telinga kanan, telinga kiri. Ini selalu bareng terus. Wau dahar bareng. Mangke ajeng sari bareng, ajeng salat bareng. Ning, lho, nate mboten. Ini bahasa Jawa jadinya. Pernah enggak telinga kanan silaturahim telinga kiri? Pernah enggak? Nggak pernah. Loh, jangan semacam itu rumah tangga itu. Yang kanan wis kono nggak bisa. Bahkan kalau telinga kanan itu di samping tidak pernah ruruh-ruruan, ngerti ruruh-ruruan? Tidak pernah saling nyapa, saling ganggu mengganggu. Sampai ada istilah bahasa Jawa, bungan tua. Ngerti? Melebu kuping tengan. Nah, itulah gambarannya kuping. Jangan begitu. Lah, karena tidak mau saling bantu-membantu. Nah, kalau tadi pakai jam, satu nggak apa-apa. Nenek nggo anting-anting, Bu, jenengan nggo anting-anting, pinten loro apa siji? Loro lah mesti. Karena apa? Apa tuh? Iri meri. Sing siji nganggo iki kudu. Nah, jangan seperti kedua telinga. Ya, ya, Lia, hendaknya seperti apa tadi? Kedua tangan, bukan seperti. Nah, itulah supaya bisa mawaddah, apa tadi? Sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, yang terakhir, alhamdulillah, kalian berdua dilahirkan dalam komunitas kehidupan berjamaah. Kalian inilah masa depan kehidupan berjamaah. Karena apa? Salah satu tujuan pernikahan lagi adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan generasi. Kalau tidak ada pernikahan, tidak ada manusia baru, tidak ada. Saya kemarin baru pulang dari Inggris. Karena tidak pada mau nikah, tidak ada anak kecil. Loh, sing ono tua-tua tok. Mereka tidak nuntun anak-anak, tapi malah nuntun segawon. Ngerti segawon? Lah anaknya mana? Saiki wis ora gelem nikah, ora gelem kawin. Karena kawin itu berat macam-macam. Untung Pak E sama Lia masih mau kawin. Loh, kalau tidak. Jadi generasi jamaah ini akan tetap bertahan kalau ada pernikahan ini. Oleh karena itu jangan sampai ya dengan Anda nikah justru jamaah ini makin menurun. Tapi saya berharap berdoa mudah-mudahan dengan pernikahan keluarganya Faiz yang sudah dalam jamaah dengan keluarganya Mbak yang sudah jamaah di sini makin kuat. Kira-kira gitu nggak Bapak-Bapak? Loh ya,
untuk memperkuat generasi Al-Jamaah. Sehingga Al-Jamaah ini tetap terus lestari. Nah, kalau muncul generasi-generasi terus umat Islam, insya Allah, ini yang terakhir, ya, murka Allah bisa teredam. Karena apa? Allah pernah berfirman, inni ahamu bi'adabi ibadi fa'angduru ila umaril masajid wa julasail Quran wa wildanil muslim fayaskunu godobi. Saya satu saat karena kemaksiatan hamba-hamba saya ingin menurunkan siksa kepada hamba-hamba saya. Tapi saya melihat ada 3 kelompok manusia. Satu, umaril masajid, orang-orang yang masih mau memakmurkan masjid. Yang kedua, wawildanil muslim, anak-anaknya orang Islam. Nah, anak bisa muncul dari apa? Perkawinan kan? Nah, kalau orang tidak muslim, mungkin serong dan sebagainya. Nah ini, saya masih lihat ada anak-anak orang Islam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tadi yang pertama umarul masajid, yang kedua adalah orang yang duduk tekun membaca Al-Quran. Nah yang ketiga tadi, anak-anak orang Islam. Ketika saya melihat ada 3 kelompok tadi, fayaskunu godobi, maka redalah amarah saya. Inilah yang kita harapkan, di mana nanti Faiz dan Lia melahirkan generasi-generasi Muslim yang dapat memperkuat syariat berjamaah. Ya, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang apabila mengganggu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Ini nanti sudah doakan udah kan? Oh doa, nanti saya dulu suruh doa ya sekarang. Nah doa ya. Kita tadi mana tadi? Apa namanya, makalah saya tadi mana? Doanya di situ. Di coba yang tadi sini tuh. Tinggalan. Ada nggak yang menyelamatkan? Nah, makalah ada di sini. Ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita doa lagi. Jadi ini. Nggak ada ya? Tadi tak. Oh nggak ada. Ya. Ya udah ya. Tapi kalau ada silakan. Nggak ketemu ya? Makalah saya tadi sini. Nggak ada ya? Nah, ya. Marilah kita berdoa dengan menyatukan hati kita, menundukkan hati kita, mengharap kepada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk mempelai berdua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi namaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi azwaji wa kama alafta baina ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi jazakallahu semua perhatiannya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.